Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah pada ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat dan terhadap apa yang kami rezekikan, terhadap sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka itu menginfakkannya. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menjelaskan sifat-sifat orang-orang bertakwa. Kan ayat sebelumnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu dijelaskan apa itu sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Yang gaib adalah apa yang tidak diketahui oleh ilmu manusia kecuali atas berita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang gaib. Di dalam Islam, keimanan kepada yang gaib itu penting. Karena apa? Karena yang pertama Allah Subhanahu wa taala itu gaib. Kemudian yang kedua, wahyu itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat, dan malaikat itu termasuk makhluk gaib. Maka kalau enggak beriman kepada yang gaib, maka tidak akan beriman kepada adanya malaikat, maka juga tidak akan beriman kepada adanya Al-Qur'anul Karim. Kemudian dalam Islam, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat. Dan kehidupan akhirat itu juga perkara yang gaib. Semua peristiwa di akhirat adalah perkara yang gaib. Oleh karena itu, keimanan kepada yang gaib sangat penting. Maka di dalam Islam, orang-orang bertakwa itu disebut pertama keimanan kepada yang gaib. Lalu kaidah kita beriman kepada yang gaib, yang pertama bahwa kita beriman kepada yang gaib sesuai apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya perkara yang gaib yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya itu bukan bagian dari pokok-pokok keimanan. Contoh tentang malaikat. Kita beriman tentang malaikat, terkait dengan malaikat apa yang diberitakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tentang nama-nama, tentang sifat-sifat, tentang tugas-tugas. Adapun yang tidak diberitakan, kita sekedar meyakini bahwa malaikat itu jumlahnya banyak. Tapi kita tidak mengimani apa yang tidak diberitakan. Tidak boleh kita kemudian membuat nama sendiri, atau mereka-reka, atau mungkin secara ilmu manusia kemudian mengusulkan karena penelitian kemudian mengusulkan tugas malaikat yang baru yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak boleh. Maka terkait malaikat misalnya ada pertanyaan apakah peri itu bagian dari malaikat, maka itu bukan bagian dari keimanan. Maka wallahu alam, yang jelas malaikat itu punya kemampuan untuk mewujudkan atau berwujud dengan wujud yang lain. Ini tentang kaidah beriman kepada yang gaib. Kemudian sifat yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang bertakwa itu orang-orang yang mendirikan salat. Salat adalah amal kewajiban penting di dalam Islam. Bahkan sholat itu merupakan pemisah antara keimanan, keislaman dengan kekufuran. Jadi al-ahdu
bainal iman wal kufri itu as-shalah. Jadi batas antara iman dan kekufuran itu adalah salat. Sehingga orang yang meninggalkan salat maka itu minimal rentan terjerumus pada kekufuran. Salat merupakan ibadah yang besok dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal manusia. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi yang pertama kali besok dihisab di hari kiamat adalah salat. Salat juga merupakan senjata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dalam menghadapi kehidupan. Karena sesungguhnya kehidupan ini bukanlah tanpa masalah. Kehidupan ini merupakan rangkaian, merupakan dinamika dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu telah diciptakan dalam keadaan bersusah payah. Jadi permasalahan dalam hidup merupakan fitrah dari kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu salat Allah jadikan sebagai senjata. Sehingga Nabi mengajarkan kalau ada masalah maka Nabi itu salat. Idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Beliau kalau ada masalah salat. Maka wajuilat qurratu aini fi shalah. Nabi bersabda, telah dijadikan kenyamanan hatiku, ketenangan hatiku pada salat. Dan dalam Islam salat disebut sebagai mi'rajul mu'min. Mi'raj itu Nabi diangkat oleh Allah, mendekat pada Allah, itu mi'raj. Kalau Nabi pernah mi'raj ke Sidratul Muntaha setelah beliau mengalami banyak masalah, setelah beliau mengalami banyak kegalauan karena ditinggal wafat oleh orang-orang yang tercinta dan juga berbagai tantangan dakwah yang dihadapi yang dikenal dengan Amul Huzni, maka Allah memi'rajkan beliau ke Sidratul Muntaha. Maka umatnya mi'rajnya itu as-shalah, itu menghajatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu salat itu memiliki fungsi tarbiyah yang luar biasa, sehingga salat yang benar akan menghasilkan perilaku akhlak, kepribadian, karakter yang luar biasa. Karena salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan manfaat-manfaat lain dari salat yang luar biasa. Itulah salat. Nah, di sini diisyaratkan salat yang berdampak positif itu adalah salat yang tegak. Maka yuqimunas shalah, iqamatus shalah. Apa itu salat yang tegak? Salat yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukunnya, kemudian diniatkan ikhlas karena Allah, kemudian dilaksanakan dengan kekhusyuan hati, dan juga dilaksanakan tepat waktu. Dan ini membutuhkan perjuangan, effort yang luar biasa. Maka tidak mudah, meskipun itu rutinitas setiap hari, tapi ternyata untuk menegakkan sholat itu bukan perkara yang mudah. Dan di akhir ayat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang yang bertakin adalah orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian rezeki Allah Subhanahu wa taala menjadikan infak, berbagi itu bagian penting dari perilaku orang yang bertakwa. Dan itu yang diinfakkan adalah hanya sebagian. Dan Islam mengajarkan berinfak itu justru maksimal sepertiga. Sebagaimana pada kasus Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang ketika sakit dipuji oleh Nabi ingin mensedekahkan semua harta atau sebagian besar hartanya, karena beliau hanya memiliki satu anak perempuan. Lalu Nabi memberi bimbingan agar hanya sepertiga maksimal yang diinfakkan itu dalam Islam. Dan infak dalam Islam itu fis-sarra'i wad-dharra. Infak itu baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sehingga dalam situasi seperti ini sekarang, situasi pandemi, saya yakin berdampaknya tidak hanya pada orang-orang bawah, tapi orang menengah, bahkan juga orang atas sama. Secara ekonomi ada sedikit
atau bahkan banyak pengurangan. Tapi Islam mengajarkan infak itu fisarra wa dharra. Kita berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tentu dalam keadaan sempit nilainya lebih luar biasa. Dan dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa afdhalus shadaqati juhdul muqil. Sedekah yang utama diantaranya adalah sedekahnya orang yang penghasilnya sedikit tapi dia berupaya berusaha untuk sedekah. Taruhlah ada pedagang asongan yang mungkin sehari dapatnya 10.000 tapi menyisihkan 1.000 untuk disedekahkan. Itu merupakan salah satu sedekah yang utama. Dalam Islam juga diberi arahan sedekah itu mengikuti prioritas. Prioritas yang utama adalah pada para kerabat. Jadi kalau kita bersedekah jangan lupa dahulukan kerabat. Dan sedekah pada kerabat itu memiliki dua makna, dua pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahim. Karena itu bagaimana agar kita menjadikan sedekah itu karakter yang melekat pada diri kita? Ya tentu hal yang paling pokok urgent adalah menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sedekah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa harta yang kita miliki itu adalah amanah. Bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang berinfak berbagai kebaikan-kebaikan, termasuk melipat gandakan amal pahala dan juga melipat gandakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwa kesempatan berinfak itu tidaklah lama. Sehingga banyak orang yang ketika sudah habis jatah hidupnya kemudian menyesal, ingin dikembalikan ke dalam kehidupan dunia, kemudian menyatakan fa asaddaqa wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi saat itulah penyesalan tidak ada gunanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang muttaqin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.